Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Hidayat, kelas RTA dengan nomor NIM 2002041110021. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi sebelum UTS, yaitu mengenai hukum keluarga Islam. Adapun topik pembahasan yang akan saya bahas sebentar lagi yaitu mengenai pertama pernikahan, kedua mahar, dan ketiga monogami. Baik. Yang pertama, definisi nikah. Yang pertama, nikah. Adapun definisi nikah dari berbagai pendapat ulama. Yang pertama itu dari kalangan Hanafi, nikah menurut arti aslinya adalah bersetubuh, dan menurut arti majazi adalah akad. Yang dengan akad ini menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita. Kemudian menurut golongan Syafi'iyah, nikah menurut arti aslinya adalah akad, yang dengan akad ini menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita. Sedangkan arti kiasnya adalah bersetubuh. Kemudian hukum dan dalil nikah, yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada mubah. Hukum asalnya yaitu nikah itu adalah mubah. Kemudian sunnah, bagi siapa? Yaitu bagi orang yang berkeinginan serta mampu memberi nafkah, itu hukumnya sunnah. Kemudian menjadi wajib hukumnya kepada bagi orang yang mampu memberi nafkah dan dia takut akan tergoda pada zina, kejahatan zina. Kemudian hukumnya bisa menjadi makruh, yaitu bagi orang yang tidak mampu memberikan nafkah, dan hukumnya akan menjadi haram bagi orang yang berniat akan menyakiti perempuan yang ingin dinikahinya. Kemudian selanjutnya syarat nikah. Yang pertama itu adalah kejelasan kedua mempelai. Jadi antara mempelai laki-laki dan yang perempuan itu sudah jelas siapa dan menyebutkan nama. Kemudian keridhaan masing-masing pihak. Dan yang ketiga, adanya wali bagi calon mempelai wanita. Sampai ada hadis Ibu ini, wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil sampai tadi hadis riwayat Abu Daud. Kemudian apa sih sebenarnya tujuan dari pernikahan tersebut? Tujuan pernikahan yang pertama yaitu untuk memenuhi tuntunan naluri manusia yang asasi. Kemudian yang kedua juga untuk mendapatkan ketenangan hidup, dan yang ketiga untuk membentengi akhlak dari segala perbuatan maksiat. Yang keempat itu untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nikah itu sendiri adalah ibadah, dan juga untuk mendapatkan keturunan yang soleh. Kemudian yang keenam untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Ya, mungkin itu saja dari bab mengenai nikah. Kemudian lanjut mengenai mahar. Hukum dan rukun. Adapun hukum mahar, para ulama sepakat bahwa mahar termasuk salah satu syarat sahnya pernikahan dan tidak boleh mengadakan persetujuan untuk meninggalkannya berdasarkan firman Allah Ta'ala surat An-Nisa surat 4 ayat keempat. Kemudian penentuan mahar, para ulama sepakat bahwa mahar itu wajib dibayarkan seluruhnya karena menggauli atau adanya kematian. Kemudian mahar yang tidak sah itu adalah kemungkinan karena barangnya itu sendiri, dan kemungkinan karena sifat ada padanya seperti tidak diketahui atau tidak bisa diterima. Yang tidak sah karena barangnya itu sendiri seperti khomer yang berbau maksiat, babi, dan sesuatu yang tidak dimiliki. Artinya bukan kepemilikannya. Dan yang tidak sah karena tidak bisa diterima dan tidak diketahui. Pada dasarnya dikiaskan dengan jual beli. Kemudian materi yang terakhir yaitu mengenai monogami. Apa sebenarnya pengertian dari monogami itu? Monogami berasal dari kata monos yang berarti satu, dan gomos berarti perkawinan. Jadi monogami adalah seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri, begitupun sebaliknya dalam waktu tertentu. Kemudian apa tujuan dibalik monogami? Salah satu asas perkawinan dan Islam yang bertujuan menjadi landasan dan modal utama guna membina kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Kemudian juga berdasarkan undang-undang bahwasanya dalam UU Perkawinan pasal 3 ayat 1, perkawinan yang menentukan bahwa pada asasnya dalam suatu menentukan bahwa perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Kemudian adapun dasar hukum yaitu
bagaimana Islam menuntut asas monogami terbuka atau tidak mutlak, yaitu pada dasarnya bagaimana menurut Islam adalah monogami. Jadi pada dasarnya satu, tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu suami boleh berpoligami atau beristri 1, 2 sampai 3 dan dibatasi sampai 4. Kemudian mengacu pada Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 3, dan monogami itu juga bisa dijadikan materi, dalam artian bisa dijadikan perjanjian dalam pernikahan. Seperti ini menurut Ibnu Qudamah, seorang istri boleh membuat perjanjian yang mensyaratkan suaminya tidak boleh menikah lagi atau monogami. Perjanjian ini dapat menguntungkan dan melahirkan maslahat bagi seorang istri. Senada dengan pendapat Imam Ahmad Ibnu Hambali yang mendasarkan pendapat yang keumuman hadis. Kemudian monogami, Haji Fakhruddin Abdul Qadir yang dikenal sebagai Bapak Mubadalah Indonesia mengatakan, Al-Quran telah mengingatkan fakta bahwa praktik poligami adalah sesuatu yang menyakitkan. Oleh karena itu, laki-laki diminta Al-Quran untuk memiliki komitmen yang tinggi ketika memilih poligami, yakni komitmen pada keadilan, kemudian kebaikan, dan ketakwaan. Ayat 3 surah An-Nisa justru bertujuan mendisiplinkan praktik poligami yang awalnya tanpa batas menjadi terbatas, yang semula tanpa kualitas diberi kualitas, yaitu keadilan. Makna kalimat fawahidatun berarti pilih satu istri saja, itu sudah jelas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai review materi ini. Bila ada kurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.